sekarang ini kan semua pakai teknologi. Ya. Kalau kita dulu Mana dengar ya. udah tahu, oh ini kurang gitu loh kan. Karena selisih poinnya kalau nggak salah 1 ya Mas. Ya kurang lebih gitu. 1. Wah, berarti menurut Abang ada unsur kesengajaan? ya saya nggak bisa tapi takut juga gitu. Artinya gini, mungkin itu ada nepotisme juga di situ, bahwasanya supaya menghambat supaya tidak bisa menjadikan posisi ya kan. Tapi Kali ini kita berada di program Dialog Mesra. Nah, kalau kita ngobrol-ngobrol dengan pembalap zaman sekarang itu kayaknya udah biasa ya. Kali ini aku bersama dengan mantan-mantan pembalap di era tahun 90 dan awal 2000-an. Ada Bang Anton dan juga Bang Bobby. Apa kabar Abang dah? Alhamdulillah. Seger kali ya. Nah, abang-abang ini tergabung dalam komunitas yang namanya X-Rider Sumatera Utara. X-Rider itu adalah kumpulan dari mantan-mantan pembalap. Bang Anton selaku ketua ya Bang ya. Siap, Bang, boleh dibantu sedikit dijelasin apa sih X-Rider Sumatera Utara nih Bang, biar teman-teman pada tahu. Baik, selamat siang sore buat rekan-rekan Yamaha Mesra. Yamaha Mesra ini ya, temanya adalah dialog mesra gitu bersama Yamaha gitu. Oke, perkenalkan dulu, saya Anton Indra Kesuma, ketua X-Rider Sumatera Utara ya, yang mewakilin teman-teman mantan pembalap di era 80-an sampai 2000. 80 ya? Ya, 80 sampai 2000 ya. Nah, X-Rider ini sedikit saya ulas ceritanya. X-Rider ini awalnya hanya perkumpulan silaturahmi antar sesama pembalap Sumatera Utara gitu, dari pembalap road race, juga pembalap motocross, juga pembalap drag bike gitu. Ya. Nah, jadi kita nongkrong, kita sering konsultasi, sering silaturahmi. Akhirnya kita punya ide dan gagasan membentuk suatu komunitas ataupun klub, yaitu X-Rider Sumatera Utara. Nah, sedikit saya informasikan bahwasanya X-Rider Sumatera ini baru terbentuk 5 bulan ya, maksudnya 5 bulan. Nah, 5 bulan. Nah, di dalam X-Rider ini adalah seluruhnya pelaku, artinya mantan pembalap semua, pelaku pembalap semua, tidak ada yang pencinta ataupun penikmat gitu loh. Memang benar-benar pelaku pembalap ya. Nah, kebetulan alhamdulillah X-Rider Sumatera Utara ini di bawah naungan X-Rider Indonesia yang berdiri di 37 Pemda, berarti 37 provinsi. Siap. Se-Indonesia. Artinya X-Rider ini sebenarnya nasional ya? Nasional, benar, nasional. Di setiap provinsi ada gitu. Bukan hanya di Sumut, di Medan aja. Seluruh Indonesia. Seluruh Indonesia ada. Oke, berarti kayak paguyuban seluruh pembalap nasional. Di era 80-an sampai 2000 gitu. Oke. Nah, kalau Bang Anton sendiri nih Bang, dulunya pembalap apa nih, motocross kah atau road race? Ya, saya itu di tahun 97. Awal 97 saya coba kemarin itu balap road race. Road race. Ya, road race itu menggunakan, pastinya dulu kita kan lagi tren-trennya Yamaha. Force One. Yalah, 2 tak tuh jagonya RS King. Iya, RS King gitu kan. Saya dulu pembalap road race di tahun itu pertama kali balapan 97. Ya, di tahun 2000 saya coba ke Arena Lumpur. Grass track. Iya, saya coba di Arena Lumpur, tapi tidak begitu fokus, hanya mengambil latihan fisik untuk di road race-nya gitu. Nah, itu lebih kurang ada sekitar 4 tahunan gitu. Iya. Sebelum kita lanjut Bang. Ya. X-Rider ini berarti apakah dia hanya
paguyuban aja atau saat ini dibuat lagi nih balapannya? Saya jawab nih. Ya. Boleh Jadi Bang Extrader Jamal. ini kemarin alhamdulillah kita sudah konsultasi sama teman-teman pengurus ya Iya. namanya. Dan Extrader Indonesia juga meminta bahwa saya Extrader Sumatera Utara setiap provinsi wajib ikut balapan serta, lagi? ya wajib serta dan wajib ikut klub di ini daerah masing-masing. Oh, wajib didaftarkan Terdaftarkan. daftar jadi di klub ya. Ya. Dan memang ada kelasnya balapan. Ya ada. Jadi Ada sekarang lagi? itu di Indonesia tuh setiap event balapan daerah-daerah ataupun nasional Dilaksanakan lagi secara nasional ya. seperti kemarin event LFM ya 2025. Itu ada kelasnya. Ya SJP Keren. mereka membuka kelas untuk Mantan pembalap era 80-an sampai 2000 itu kelasnya pasti pakai 116 cc. 116 berarti ya pos 1 juga Pos ya. Posan. Cuman memang 116 cc itu kan memang pos 1 ya. Iya. Nah, yang dihitung Dua tak dengan ya, dua dua tak. tak. Nah, gitu ya. Nah, terus di kelas 120 cc. Jadi kelas 120 cc itu berkolaborasi antara Yamaha Pos 1 dengan merek lain. Ya, gitu. Jadi itu ya. Bayangin nih. Pembalap-pembalap yang usianya mungkin sudah menyentuh kepala 5 lah ya. Kepala 5. Masih balapan ya kan. Mungkin Bang Bobi dulu badannya kayak awal gini ya kan. Enggak pala kayak gini sekarang. Agak kecilan. Sekarang kan udah banyak bonus. Iya. Jadi bayangin nih, pembalap-pembalap yang badannya mungkin kayak Bang Bobi tapi masih balapan ya. Ya. Sekarang diulang lagi ya Darah balapan. masih mau Bang soalnya. Nyali masih mau. Ntar lu Bang, itu kelas X-Rider tuh memang hanya kelas mantan pembalap atau digabung nih sama pembalap yang baru? Mantan pembalap semua tuh Bang. Nggak mungkin digabung lah ya. Enggak. Itu Mantan tidak bisa pembalap. memang. Nggak bisa ya. Ya. Oke. Jadi memang ada kelas yang khusus. Ada. Dan usia gimana? Apakah ini kan pembalap nih banyak nih ya. Ada yang mungkin usianya 40 atau yang 50 tahunan. Itu apakah dijadiin satu apa gimana nih? Ya. Kalau Bang Anton gimana? Ya, jadi gini. Untuk kelas regulasi yang ditentukan atau ditetapkan oleh X-Rider Indonesia, ya itu regulasinya sudah memang tertulis, sudah baku bahwasanya X-Rider itu yang boleh dan wajib main di kelas yang di X-Rider itu usia 35 Ke atas. sampai 45. Itu kategori A. 35 ke 45. Nah, termasuk yang kedua, A. ketentuannya sudah tidak aktif balapan lagi selama 5 tahun, mau balapan kejurda ataupun balapan nasional. Oh, itu syaratnya. Iya, gitulah. Terus kalau yang misalnya di atas 45 Bang? Ya, kalau di atas 45 itu kategorinya adalah kategori B. Kayak Abang masuk bila ya? Masuk B. Jadi kategori B itu dia usia 46 sampai dengan 55. Oke, Ya. berarti ada dua. Ada dua kategori. Nah, kalau Bang Bobi masuk yang mana nih? Kalau awak kemarin tuh karena dapat dispensasi, jadinya usia belum cukup ke 40 ke atas. Jadi maksudnya ke B. Masuknya ke B tetap ya. Karena apa? Ya, Bonus apalagi tadi, itu banyak bonus. bonus. Ada Ya, dispensasi, ya, ada dispensasi. Oh, jadi gitu. Teman-teman mungkin yang mantan pembalap di Sumut, silahkan bergabung di X-Rider Sumut. Nanti Iya. Instagramnya ada di bawah. Ada. Mau itu badannya mungkin sudah membesar kayak Bang Iya, Bobi, nggak betul. apa-apa. Ada Masih sendiri mampu, ya. Iya. Kalau memang masih ada darah, gas tol. Memang ada kelasnya ya. Ada. Buat yang Ada. overweight ada kelasnya Ada. ya. Sebenarnya Itu gini Mas Adi, kategorinya juga ada kategori C. Apalagi Cek? Kategori C itu dia pernah balapan, Ya. ya kan? Dia pernah balapan sekali dua kali, tapi belum Belum pernah pernah juara. juara. Nah itu kita akan masukkan ke kategori C. Oh gitu. Ya, jadi mungkin novice-nya. Iya. Oke. Oh iya, jadi Iya, banyak. jadi ya. kan kadang-kadang tuh, wah dulu dia pernah Pembalap. balapan sekali dua kali, abis itu mungkin Udah ada lagi. nggak balapan lagi. Oke. Tapi sekarang dengan adanya X-Rider ini, wah, adrenalinnya terpacu lagi buat pengen kita bukakan kelasnya di Aku kelas ikut ini. C aja lah boleh. Boleh. Gitu. Motor itu balapan, kan ini balapan nih. Ya.
apakah semua mantan-mantan pembalap ini punya motor balap sendiri-sendiri, Bang? Itu dari mana motornya? Apa Bang masih punya nyimpen ini motornya? Itu gimana? Coba ceritain Bang Anton. Ya jadi gini, kalau mantan-mantan ataupun ex-rider yang ini ada beberapa orang seperti Mas Bobi itu lengkap tuh. Yamaha-nya ada berapa biji? 5 Yamaha-nya. Baru beli lagi nih Ya ya kan. kan semua kayak Mas Bobi. Iya. Kalau yang nggak punya nih gimana? Iya, ada JP Holly sudah buat. Ya, kalau dia iya. Ada Bang Haji Sabra Buana sudah Banyak. siap. Abdul Sregar sudah punya. Jadi ada beberapa yang belum punya. Nah, jadi memang ada terkendala untuk kalau dibukanya kelas X-Rider itu ada terkendala kita tuh di Sepeda motor. Nah, cuman ya sangat berharap lah ini. Ini kan sebenarnya sporting class. Oh, oke, sporting Ya, class. harapannya kalau memang kita masih ingat nih apa namanya unit yang PON 2024 ya Mas ya? Iya kan 2024. 2024 ya. Nah, kalau memang Kadispora ya pemerintah berbayar. Yang Yamaha MX King itu? ya Yamaha MX King itu kalau nggak salah sekitar 34 unit itu sekarang Yamaha Sama Dispora ya? Sama Dispora. Kalau memang itu bisa diperdayakan. Oh, iya. Ya langkah alhamdulillahnya Oke. gitu. Oke. Jadi Bang, ini aku Iya, sedikit iya, ini ya. boleh. Aku teringat Yamaha MX King yang kemarin punya yang disimpan di Spora. Ya. Kami menyampaikan informasi untuk sarana yang ada saat ini dapat dipergunakan kepada seluruh para atlet di bawah naungan cabur IMI untuk dipergunakan dalam latihan secara optimal secara gratis setiap harinya, terkecuali lapangan tersebut digunakan untuk event tertentu. Kemudian untuk hal tersebut juga kami menyampaikan bahwasanya ada beberapa kendaraan yang menjadi aset pasca PON itu juga bisa digunakan untuk latihan. Kami minta kepada IMI Sumatera Utara agar kiranya secara optimal menggali potensi khususnya para atlet otomotif kendaraan roda 2 road race untuk secara optimal di Sumatera Utara. Ini bagian daripada strategi pemerintah Provinsi Sumatera Utara untuk meningkatkan prestasi khususnya di bidang otomotif dalam rangka pencapaian prestasi yang lebih baik lagi nanti PON ke-22 tahun 2028 NTB NTT nantinya. Terima kasih. Aku kemarin ada wawancara dengan Pak Kadis. Ya. Pak Kadis Daulay. Ya. Beliau mengatakan itu kita punya beberapa unit banyak dari Yamaha MX King. Itu sumbangan dari Yamaha untuk PON yang 2024 dan itu bisa diberdayakan untuk pengembangan inilah prestasi Sumatera Utara. Artinya Bang itu sudah ada lampu hijau buat dipakai. Oh, berarti udah ada lampu hijau. Udah ada. Tinggal lagi abang-abang dari X-Rider ini bikin kop surat, bikin pengajuan untuk mereka. Ya. Nah itu kan target nih. Bener. Targetnya mau pakai itu. Ya. Yang sudah berjalan selama ini pakai apa? Ya. Kalau yang berjalan selama ini hampir rata-rata itu 90% ataupun 98% itu motornya Yamaha Poswan semua. Iya kan nggak semua yang punya. Betul. Nah jadi kita itu Yang nggak punya gimana? kadang-kadang kan ada tuh pembalap-pembalap pemula yang pakai Yamaha Poswan yang cc-nya masih 116. Kita pinjem nih. Oh pinjem Iya. dari tim lain. Iya, dari anak adik-adik yang Boleh ya? Boleh, karena mereka wih Abang-abangan ini. gitu Oh, dulunya malah. gitu lah. Dan kadang-kadang mereka malah ini pakai ini aja gitu loh motornya. Iya. Saking support. Ya. Iya, karena mereka senang kalau motor dipakai sama legend-legend lah mungkin gitu loh. Kenapa gitu? Legend ini kan paham Iya. untuk ngiting motor Iya. itu suatu kalau gini loh Mas Didi. Kalau seandainya dipanggil, contoh Bang Haji Sabra Buana dipanggil, Om setting kan bayar nggak? Iya lah. Ya kan? Nah tapi ini dikasih Om, ini coba motornya. Bawa tinggal Nah, pakai. jadi begitu mereka dicoba sama pembalap-pembalap yang punya nama, Ada yang punya kebanggaan sendiri, kebanggaan ya. sendiri. Yang kedua, otomatis Mm-mm. si legend ini akan memberikan informasi di mana Ya, kekurangan-kekurangan. di mana Iya. kekurangan. Itu keuntungannya. Iya. Karena kan pembalap-pembalap sekarang ini kan semua pakai teknologi nih. Ya. Nah, kalau kita dulu Mana dengar ya. udah tahu, ini kurang gitu loh kan gitu. Artinya tim-tim yang sekarang ini juga ikut mensupport. Iya, Ya. mereka support alhamdulillah. Dengan meminjamkan unit Ya. kepada X-Rider yang nggak punya motor. Iya, Ya. gitu loh. Aktivitasnya selain balapan itu apa aja sih di X-Rider ini? Masa iya balapan terus? Saya nih Mas, Ya.
biar saya bantu. Jadi gini, X-Rider ini harapannya kita sudah satu persepsi, satu visi dan satu misi, bahwasanya X-Rider ini bukan hanya untuk X-Ridernya sendiri, tapi bisa bermanfaat juga untuk banyak orang. Ya, seperti bantuan sosial, seperti kemarin waktu bencana, alhamdulillah kita bisa membantu walaupun tidak banyak, mengurangi beban keluarga-keluarga kita, saudara-saudara kita yang ada di bencana. Yang di Tamiang. Yang di Tamiang, alhamdulillah itu ada bantuan juga, kita berkolaborasi dengan X-Rider Indonesia-nya. Mereka juga memberikan ini, terima kasih juga nih ya seluruh Indonesia, X-Rider Indonesia-nya disalurkan melalui sini gitu. Jadi kita yang kirim ke Aceh. Alhamdulillah memang kita miris lah kita lihat, itu yang pertama. Yang kedua juga kita aktivitasnya X-Rider ini juga ada touring. Touring ya. Touring. Ini juga ada touring. Nanti orang-orang Yamaha juga boleh. Kita nggak melarang siapapun yang ingin berkolaborasi, yang ingin mempromokan usaha segala macam, kita welcome kok. Iya. Jangankan untuk otomotif gitu loh. Untuk UMKM itu sendiri kita juga boleh gitu. Artinya X-Rider terbuka bagi Buat siapa? brand apapun yang mau ngasih support hadiah boleh ya. Contoh Yamaha nih, ada oli, mau promo oli. Ya kan? Masuk ke situ boleh. boleh. Oh, Om atau Bang, kami ikutlah Yamaha Mas Rahman. Silakan. Oh iya. Kita welcome. Jangan cerita angka dulu. Siap. Gitu ya kan. Nah, silakan kita mempromo siapapun karena kita memang dari kita untuk kita. Jadi kita nggak ego gitu loh. Nah, Bang, sebelum closing, belakangan ini kan lagi rame ada accident yang terjadi di balapan nasional. Yang di Jambi kemarin ya SCP. Di Jambi. Nah, bagaimana tanggapan Abang dan Bang Bobi tentang kecelakaan yang terjadi pada saat balapan? Itu ya, menurut Abang masing-masing itu bagaimana sih tanggapannya? Sobi dulu, nanti saya Bobi lah dulu. Awak dulu ya. Kalau menurut awak sih semalam itu kejadian itu memang namanya balapan itu kan biasa tuh ada terjadi insiden atau bagaimana gitu kan. Ya intinya gimana ya, itulah resikonya balapan. Itu semuanya ada resikonya. Gitu loh. Gitu. Kalau itu sudut pandang Abang. Iya gitu loh. Itu. Kalau menurut Bang Anton? Kalau saya begini, kan gitu kita tidak bisa melihat jarak dekat kejadian yang sebenarnya gitu loh. Ya kan. Setiap balapan itu konsekuensinya ada insiden, ya kan. Nah itu kebetulan di top speed kecepatan memang betul top speed, gasnya luar biasa sampai mencelakakan bahkan menghilangkan nyawa rekan kita ya. Si Awin Sanjaya ya. Mudah-mudahan beliau diterima ya kan gitu. Kita juga prihatin X-Rider Sumatera Utara nih, prihatin lihat gitu loh. Kalau kacamata saya sih sebenarnya tidak ada yang mau seperti itu. Nggak ada lah. Pasti. Itu pasti. Cuman mungkin salah satunya kalau kita bilang ada kecurangan, kita juga tidak bisa menginvestigasi seperti itu, ya kan. Tetapi memang kalau kita secara kasat mata melihat kejadian insiden itu memang bukan dibilang kesengajaan sih, saya juga nggak paham seperti apa, nggak bisa intervensi. Nggak apa-apa, sudut pandang Abang aja. Kalau saya sih karena jatuhnya itu kan ini ya, kebuang gitu, ya kan. Itu otomatis ada kecelakaan di tabrakan di depan, gitu, ya kan, sehingga si almarhum ini jatuh sehingga ditampung dari yang belakang, itu kacamata saya. Kalau safety pasti safety pakaiannya, safety badannya pasti safety, helm segala macam itu safety sampai helmnya kalau pas siapa pas itu sampai Nah itu yang pertama kacamata saya. Yang kedua unsur kesengajaan. Jadi gara-gara angka ataupun hadiah yang begitu besar, ini kan kalau kita bicara 1 miliar, waduh, karena selisih poinnya kalau nggak salah 1 ya Mas ya, kurang lebih gitu. 1. Wah, berarti menurut Abang ada unsur kesengajaan? Ya, saya nggak bisa takut juga gitu. Artinya gini, saya pernah balapan, pernah insiden, pernah juga cedera segala macamnya gitu loh. Artinya gini, mungkin itu ada nepotisme juga di situ, bahwasanya supaya menghambat supaya tidak bisa menjadikan posisi, ya kan. Tapi
yang menghambat ini juga harapannya nggak sampai seperti itu sebenarnya. Nggak sampai segitu jauh lah ya. Tapi Allah berkehendak lain kan gitu. Iya. Kita nggak bisa seperti itu. Nah, tapi kacamata saya kemarin yang terakhir, harusnya motor yang insiden tersebut itu tidak setelah kejadian itu harusnya jangan dia papain. Biarin dulu. Nggak boleh bawa ke pedok seharusnya itu, Bang. Nggak boleh bawa. Iya, investigasi diinvestigasi dulu. nanti dari pihak yang berwajib, Yang berwajib dari lah ya. panitia, Betul. penyelenggara. Jadi tidak ada simpang siur gitu loh. Jadi dari situ nanti bisa terbukti itu apa jadi bagaimana hasilnya. Kalau ini kan kita nggak menduga-duga semuanya. Ya, gitu. artinya itu tadi abang ngomong hanya duga. Iya. Bukan tuduhan. Bukan Iya, tuduhan. betul. Nanti kalau kita tuduh kan Ya, enak. Jadi artinya seperti itu. Kemarin harusnya itu motor jangan dibawa dulu. Kebijakan dari penyelenggara ataupun Petugas lapangan. petugas lapangan ya kan. Nah, ya. pihak yang berwajib ini nggak usah digeser dulu, ini biar cukup untuk jadi bukti. Iya. Itu sih ya, tapi harapannya 2026 itu tidak terulang lagi seperti itu. Nggak ada lagi lah kejadian insiden seperti itu. Harapannya seperti itu sih. Sebenarnya mungkin mau kusimpulkan ya dari Iya. jawaban abang-abang tadi, kan abang bilang itu kejadian yang wajar aja seandainya terjadi balapan. Iya. Hal yang tidak wajar itu sampai menghilangkan nyawa Iya, orang. gitu. Dan itu pun menurut abang tadi mungkin di luar, ya pastilah nggak ada kesengajaan dari si pembalap yang Lain gitu kan. pembalap lain untuk menghilangkan nyawa. Iya, itu Artinya kalau balapan itu saling menutup itu biasa. biasa. Bener ya, itu Iya. biasa. Tapi mungkin tidak berniat untuk mencelakai. Iya. Sampai Karena kan menghilangkan nyawa orang. Iya. tapi kan iya, regulasinya di ini kan ada, tidak boleh zigzag ya Hmm. di saat event berlangsung Mm-mm. kecuali mau masuk garis finish. Oke. Ya kan? Nah, Iya. apabila kelihatan menjigjak Diskualifikasi. Bisa kena di. bisa kenapa gitu loh. Itu kan sudah membahayakan pembalap Betul, lain betul. gitu loh. Nah, jadi program Yamaha Mesra kali ini kedepannya kita akan lebih sering mendatangkan narasumber seperti om-om yang ada di sebelah kita. Bagi teman-teman yang mungkin ada saran ataupun masukan, siapa nih kira-kira narasumber yang akan kita undang ke depannya, silahkan kasih komentarnya di bawah. Dan ada nih hadiah dari Alpha Scorpi, ada kuis ya. Udah kuis. Ya. Kuisnya kita bikin gini aja bang, sebutkan 5 nama mantan pembalap Sumut. Ya. Tapi di luar abang-abang ini ya. Ya. Ya kan? Di luar dari ini ya. Tadi kita udah ngomongin ya, bro. Udah lupa. Tadi udah pernah kita ngomongin ya kan. Siapa? Sebutkan nama-nama pembalap 5. Dan akan dipilih 2 orang dengan jawaban yang menurut abang-abang ini yang terbaik. Ya, jangan lupa 5 nama pembalap. Ada hadiah dari Kembar Dinamo dan Wah, juga luar biasa. Yamaha Alpha Scorpi. Nanti akan dipilih langsung oleh Bang Bobby dan juga Alpha Scorpi. Bisa ambil hadiahnya di Yamaha Alpha Scorpi dan juga di Kembar Dinamo. Alamatnya Bang? Jalan Setiabudi, nomor 2F Tanjung Rejo Medan. Tanjung Rejo Medan. Sekian dulu video kita kali ini. Jika mungkin ada kalimat-kalimat kami yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Dudi Senal Jepit beserta Antoni Indra Kesuma. Bobi Irawan. izin pamit dari Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh.